Pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu kotor untuk kembali kepada Allah? Ini kisah tentang seseorang yang hidupnya jauh dari agama, tapi berakhir dengan hidayah karena satu hal, doa ibunya. Kita sebut saja namanya Ammar. Ia tumbuh dari keluarga sederhana di pinggiran kota Riyadh. Ayahnya meninggal saat ia masih SMP. Ibunya menjadi tulang punggung keluarga, bekerja dari pagi hingga malam. Apapun dilakukan, mencuci, menjahit, bahkan berdagang kecil-kecilan demi menyekolahkan anaknya. Namun sejak remaja, Ammar mulai berubah. Dia lebih senang bermain daripada belajar. Menghindari masjid, menjauhi Al-Quran. Lambat laun pergaulannya membawanya pada rokok, minuman keras hingga akhirnya narkoba. Usianya baru menginjak 18 tahun, tapi Ammar sudah terlibat dalam peredaran narkoba. Ia mulai mencuri, berbohong, dan hidup dalam gelapnya dunia malam. Setiap malam sang ibu menangis di atas sajadah. Dia tidak memaki, tidak marah, tidak menyerah. Ia hanya berdoa, "Ya Allah, jangan ambil nyawa anakku dalam keadaan seperti ini. Berilah dia kesempatan untuk kembali kepadamu." Doa itu terucap berkali-kali, dalam sujud yang panjang, ditemani air mata yang tak kunjung kering. Sampai akhirnya, sebuah kejadian mengubah segalanya. Ammar tertangkap polisi karena kasus narkoba. Ia ditahan, diadili, dan dijatuhi hukuman penjara. Hari pertama di penjara hatinya masih keras. Namun 2 hari kemudian, ibunya datang menjenguk. Tubuhnya kurus tapi matanya penuh harapan. "Nak, ibu tidak meminta kamu menjadi orang suci. Ibu hanya ingin kamu kembali kepada Allah sebelum semuanya terlambat." Malam itu Ammar tidak bisa tidur. Tangisnya pecah dalam diam. Lalu ia bermimpi. Ibunya sedang sholat. Dari langit turun cahaya menyinarinya. Lalu terdengar suara, "Inilah hambaku yang tidak pernah berhenti berharap padaku." Keesokan harinya, Ammar meminta mushaf Al-Quran dari penjaga penjara. Ia mulai membaca meski terbata. Satu ayat membuatnya menangis. "Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Sejak hari itu ia mulai berubah. Ia rajin sholat, mulai menghafal surah-surah pendek dan membaca buku agama. Setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, bahagiakan ibuku. Izinkan aku membalas semua doanya sebelum Engkau memanggilnya." 3 tahun kemudian Ammar bebas. Tapi bukan lagi Ammar yang dulu. Ia pulang mengenakan pakaian bersih, membawa mushaf yang telah menemaninya selama di penjara. Begitu melihat ibunya di depan rumah, ia langsung memeluk dan bersimpuh di kakinya. "Ibu, maafkan semua kesalahanku. Aku ingin mulai dari awal bersamamu dan bersama Allah." Ibunya hanya tersenyum sambil membelai rambutnya dan berkata, "Nak, ibu tidak pernah lelah menunggu, karena ibu percaya Allah akan mengembalikanmu padaku." Saudaraku, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk disucikan. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diterangi cahaya Allah. Selama nyawa masih dikandung badan, selama hati masih bisa menangis, pintu taubat selalu terbuka. Dan di balik hidayah seseorang, seringkali ada air mata ibu yang tak terlihat. Ada sujud panjang di malam hari yang tak pernah diketahui siapapun. Jangan pernah menyerah karena bisa jadi ada seseorang yang sedang berdoa untukmu tanpa kamu tahu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bantu sebarkan. Siapa tahu tidak ada satu hati lain yang kembali kepada Allah karena cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.